Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua sahabat dimanapun Anda berada. Semoga sahabat sehat selalu. Sahabat, saya akan membagikan tips bagaimana sih, ada pertanyaan-pertanyaan ya dari teman-teman yang melalui Facebook. Mas, bagaimana sih tenggorokan itu terasa mengganjal, susah menelan, sakit, pas waktu mau nelan itu diakibatkan asam lambung apa bukan? Ya sahabat, bagi sahabat yang punya riwayat asam lambung memang jelas itu biasanya terjadi akibat asam lambungnya naik ke kerongkongan. Nah, sehingga menjadikan lendir di tenggorokan itu dahak yang kental, itu diakibatkan asam lambung. Nah, sahabat, permasalahannya biasanya terjadi itu bagi pengidap asam lambung itu biasanya dari 3P, sahabat. 3P itu pola makan, pola hidup, pola pikir yang kurang, sahabat, kurang dijaga. Nah, biasanya terjadinya seperti itu. Sehingga efek sampingnya dari makanan, efek samping ke tenggorokan sakit ada, dari pola hidup efek samping ke tenggorokan ada, pola hidup, pola pikir sama ada kaitannya. Jadi sahabat, asam lambung itu sejuta sensasi. Nah sahabat, jangan khawatir kalau sahabat mengalami sakit tenggorokan seperti mengganjal di tenggorokan tuh sahabat. Sahabat, biasanya terjadi itu dari pola makan dulu sahabat. Biasanya terjadinya itu setelah makan, sahabat itu langsung tidur. Nah, langsung tidur sehingga asam lambungnya naik ke kerongkongan. Nah, itu salah satunya. Itu terjadi, ini pengalaman saya. Biasanya terjadi seperti itu. Selanjutnya, terjadinya setelah makan gorengan, sahabat. Nah, setelah makan gorengan itu suka sakit di tenggorokan. Nah, itu bisa terjadi juga karena gorengan, makanan yang digoreng berlebihan, sahabat. Nah, itu. Selanjutnya yang ketiga, sahabat itu sering minum atau pas sensitif lambungnya minum air es atau es krim atau air-air dingin, sahabat. Nah, itu bisa memicu tenggorokan sakit, terasa mengganjal. Nah, sehingga sahabat itu yang harus diperhatikan, itu dari pola makan. Selanjutnya yang pola hidup. Dari pola hidup, sahabat biasanya suka begadang. Nah, suka begadang sehingga tubuh itu semakin lama semakin lemas. Ya, memang sahabat tidak dipungkiri kalau asam lambung itu gangguannya susah tidur, sahabat. Memang susah tidur. Nah, tapi sahabat coba dibenahi di manajemen waktu istirahatnya. Nah, sahabat biasanya sakit tenggorokan itu malamnya itu setelah begadang, paginya bekerja dengan maksimal terus kurang masukkan minuman. Nah, selanjutnya sahabat, dari pola hidup itu sahabat kurang memahami penyakit kita, pengidap asam lambung itu tidak paham dengan makanan yang dipantang, yang nggak boleh oleh dokter itu. Sahabat kurang memahami, biasanya itu terjadinya sakit di tenggorokan. Selanjutnya yang ketiga, biasanya sahabat itu aktivitas berlebihan, terlalu capek sehingga tenggorokan itu kering, sahabat, kurang minum makanya sakit. Nah, itu biasanya terjadinya seperti itu. Nah, selanjutnya dari pola pikir. Nah, sahabat, dari pola pikir ini sangat mempengaruhi ke asam lambung kita, sahabat. Nah, dari pola pikir, sahabat itu biasanya terjadinya banyak pikiran sehingga yaitu efek samping dari banyak pikiran, ketidur pun susah. Mata sih pejam, tapi pikiran kemana-mana sehingga tidak tidur sebenarnya itu. Nah, itu dari pola pikiran. Selanjutnya
gangguan kecemasan. Nah sahabat, itu kurangi cemasnya. Jangan takut, jangan takut mati lah, jangan apa, itu semua sudah ditentukan sahabat. Jadi sahabat, kurangi kecemasannya. Besok mau kerja begini, mau ini begini, ada masalah di perusahaan, di kantor, atau di tempat kerja Anda, jangan terlalu dipikirkan, santai saja sahabat. Nah itu dari pola pikir dapat mempengaruhi ke asam lambung sehingga naik ke kerongkongan, dan di kerongkongan itu sahabat tidak bisa mengendalikannya secara cepat, jadi terjadinya sakit sahabat. Nah terus bagaimana sahabat kalau sudah terjadi ini sakit kerongkongan, sakit tenggorokan, ini sulit menelan? Nah solusinya seperti ini sahabat. Yang pertama lagi dari pola makan. Sahabat harus dijaga pola makannya. Pola makan, biasakan setelah makan itu jangan langsung tidur. Biasakan dijeda, duduk, atau bisa berdiri, jalan sedikit gitu selama 2 jam, minimal 2 jam baru boleh rebahan. Nah itu yang paling penting dalam asam lambung itu dari pola makan. Nah itu Pak sahabat. Selanjutnya hindari makanan yang digoreng sahabat. Nah contohnya goreng-gorengan sahabat. Goreng-gorengan itu paling maksimal perharinya itu 2 biji sahabat. Nah itu kalau lebih dari 2 biji biasanya tenggorokan itu suka sakit sahabat, ada seperti mengganjal di tenggorokan. Nah itu dari gorengan, itu sangat mempengaruhi. Selanjutnya rutinkan minum air putih sahabat, air putih hangat sahabat. Nah dirutinkan. Nah itu bisa, kalau air putih itu bisa memecah dahak yang ada di tenggorokan kita atau lendir yang ada di tenggorokan kita. Karena sahabat, kalau misalnya sakit tenggorokan, sulit menelan, itu akibat asam lambung. Ketika kita tidur, setelah bangun tidur tuh sahabat, pas dibatukin, dikeluarin, itu seperti lendir yang kental banget, kayak sebesar mata ayam itu, biasanya 2 keluarnya, duk gitu sahabat. Nah itu memang terjadinya seperti itu sahabat. Nah jadi rutinkan minum air putih sahabat. Selanjutnya yang paling penting sahabat, kalau punya sahabat, minum madu murni. Nah jadi madu murni, yang murni sahabat, rutinkan minum madu murni. Ternyata madu murni sangat membantu untuk pengidap asam lambung, grade anxiety atau gangguan kecemasan itu. Madu juga bisa mengobati. Nah itu tip-tipnya sahabat. Selanjutnya dari pola hidup sahabat, dari pola hidup sahabat itu gak biasakan jangan begadang, biasakan jangan begadang sahabat. Nah jadi kalau istirahat seharinya itu minimal 6 jam sahabat, supaya tubuh kita ini reproduksi dengan baik sahabat. 6 jam sampai 8 jam. Malam jam 9, bangun jam 5 subuh atau jam 4 sahabat. Nah biasakan, dijadwalkan sahabat seperti itu. Bisa nggak bisa, harus bisa sahabat. Selanjutnya makan sering dengan porsi kecil sahabat. Nah jadi kalau makan itu porsinya sedikit-sedikit tapi sering. Nah anjuran dokter itu seperti itu, biasanya 5 kali, ya minimal 4 kali lah sehari, tapi sedikit-sedikit, sering gitu, setiap 2 jam atau 3 jam maksimalnya sahabat. Nah itu bisa mengatasi asam lambung naik ke kerongkongan. Nah sehingga tenggorokan kita tidak sakit lagi. Selanjutnya pahami apa larangan atau apa yang cocok dengan lambung kita. Misalnya ada pengidap asam lambung yang masih minum kopi sahabat. Memang ada sahabat saya ada di sini. Nah itu masih minum kopi, masih kuat. Tapi ketika kita ngopi itu
sudah parah, pokoknya pusing, kelayangan, atau sakit perut, kembung, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang makan pisang, sahabat. Makan pisang, eh, contohnya saya ketika setelah makan pisang, asam lambung naik, sakit di punggung, tulang belikat, dada, dan lain sebagainya. Nah, itu sahabat, jadi pahami apa yang cocok buat lambung kita. Ya, saran saya cukup makannya dengan nasi yang lembek. Gak usah bubur, nasi aja sahabat, nasi tapi yang lembek. Nah, itu dari eh, pola hidup sahabat. Selanjutnya, aktivitas sehari-hari jangan terlalu capek sahabat. Memang sahabat, kalau aktivitas kita terlalu capek, pernah pengalaman saya sahabat, ketika pul-pulan kerja atau pul-pulan aktivitas sahabat, asam lambung itu naiknya cepet banget. Dan sensasinya itu bisa lebih dari 3 hari, entah sakit dada, entah sakit perut, susah BAB, pusing kelayangan, mata kabur, pandangan kabur gitu sahabat. Nah, jadi sahabat, aktivitas itu sehari-harinya dibatasi sahabat, dibatasi. Ataupun kalau mau maksimal, karena sehari itu biasanya orang kerja dari 8 jam kerja atau 7 jam kerja ya. Nah, kalau pengen maksimal sahabat, diimbangi dengan masukkan makanan yang bergizi, yang sehat tentunya ya sahabat. Banyakin minum air putih sahabat, supaya tubuh kita tetap stabil, lambung kita tetap sehat sahabat. Nah, itu kalau aktivitasnya harus dijaga dengan makanan-makanan yang bagus, nah, supaya sehat terus gitu, biar kerjaan beres gitu. eh, Asam lambung tidak naik ke kerongkongan atau tidak kambuh. Nah, itu sahabat, jadi dibarengi dengan minum air putih yang sering, yang rutin ya. Selanjutnya, asam lambung meningkat, naik ke kerongkongan, sehingga sakit di kerongkongan itu dari pola pikir juga. Dari pola pikir juga sangat berkaitan sahabat. Pola pikir juga bisa mempengaruhinya, sehingga sensasinya seperti itu. Jadi kalau dari pola pikir, hindari stres sahabat, hindari stresnya. Stres kita itu, pola pikir kita itu dihindari. Apa yang membuat kita eh, marah, jengkel, atau malas, atau apapun itu, hindari sahabat. Nah, itu biasanya kalau saya menghindari pola pikir yang negatif sahabat, eh, lakukan hobi yang menyenangkan buat kita. Nah, biasanya yang saya lakukan olahraga. Kalau nggak olahraga sahabat, olahraganya yang ringan-ringan saja, jalan kaki atau bersepeda sahabat. Nah, malas olahraganya, pengen tapi malas, biasanya itu penyakit orang-orang sekarang, banyaknya pengen olahraga tapi malas. Tapi tubuh kita wajib diolahragakan sahabat, wajib digerakkan. Nah sahabat, kalau menghindari pikiran negatif atau mengalihkan fokus pikiran kita, yaitu kalau pengen simple sahabat, jalan aja ke sekitar, di sekeliling rumah, jalan. Eh, Kalau ada sawah, di sawah, main di sawah. Kalau ada lapangan, main di lapangan, lihat yang main bola atau apa. Kalau ada taman, di taman. Nah, jalan-jalan aja. Nah, jadi merefresh pikiran kita, supaya pikiran kita tidak terlalu fokus kepada penyakit atau sensasi yang kita rasakan. Jadi gitu sahabat. Kalau fokus kita tidak bisa dikendalikan, terus memikirkan penyakit, sampai kapan mau sembuh? Karena asam lambung itu, pola pikir, pola hidup, pola makan harus dibenahi dulu sahabat. Nah, tips dari saya mungkin itu saja.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, saya bukan dokter, saya bukan tabib, saya bukan siapa-siapa. Saya sama seperti sahabat pengidap asam lambung, tapi alhamdulillah asam lambung saya sudah membaik. Saya mengidap asam lambung sekitar 2 tahun sahabat, 2 tahun, dan saya menjalankan program ini 3P: pola makan, pola pikir, pola hidup. Alhamdulillah asam lambung saya sehat tanpa obat sahabat. Nah itu sahabat, sampai saya dicatat supaya ini apa namanya, tidak lupa apa yang bertanya. Dan itu jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini supaya berkembang sahabat. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai pengidap asam lambung. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.